Hai adik-adik, teman-teman yang duduk di sekolah SMP, baik SMP kelas 7, 8, 9. Kemarin Kak Rudi lagi mengajar les privat. Kebetulan ada di antara murid yang menanyakan soal seperti ini ya. Dikatakan dalam soalnya, 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4 ditambah 5 kurang 6 ditambah 7 kurang 8 ditambah 9 kurang 10 ditambah 11 kurang 12 tambah titik ditambah 101. Berapakah hasilnya? Tanpa harus menghitung satu per satu. Nah, ada SMP menanyakan seperti itu ya. Maka saya jelaskan kepada adik-adik yang belajar sama saya, memang tidak mungkin kita menghitung satu per satu. Bayangkan dari angka 1 sampai 100 dan 101, waktu kita habis. Kalau ada ujian seperti itu habis di waktu ya, hitung-hitung lagi ya. Nah, maka cara yang terbaik adalah dengan cara mengingat pola. Apa polanya adik-adik ya? Kita ingat polanya sama. Bahwa angka yang di kiri itu bilangan ganjil mengurangi angka yang di kanan bilangan genap. Ditambah dengan angka selanjutnya yang ganjil mengurangi genap. Dan hasilnya adalah sama, kecuali yang terakhir nanti ditambah 101. Maksudnya, dari angka 1 sampai 100 itu polanya sama. 1 dikurang 2, tambah 3 kurang 4, tambah 5 kurang 6, dan titik-titik. Terakhir dengan pola yang sama dengan 9 kurang 10 adalah 19 kurang 20. Sama hasilnya min 1. 29 kurang 30 itu min 1. 39 kurang 40 itu min 1. Sampai 99 kurang 100 hasilnya min 1. Jadi kita lihat nanti di sini ada angka 1 sampai 100 itu kan jadi dibagi 2 ya. Karena kan 1 kurang 2, 3 kurang 4. Ada 50 kali dia. 100 dibagi 2, 50. Ada 50 kali dia penambahan dari negatif 1. Jadi contoh 1 kurang 2 hasilnya negatif 1. Ditambah 3 kurang 4 hasilnya negatif 1. Ditambah. Bikin juga dengan sampai 99 kurang 100. Itu hasilnya negatif 1. Jadi ada 50 kali dia dikali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 50 atau minus 50. Terakhir sudah kita menghitung 100 dibagi 2 sama dengan 50 dikali min 1. Hasilnya negatif 50. Ditambah dengan angka terakhir yang tidak ada pengurangan yaitu 101 positif. Sehingga hasilnya adalah min 50 ditambah 101. Min 50 tambah 101 karena lebih besar 101 positif. Positif mengurangi negatif, yaitu 101 kurang 50 adalah 51 positif. Jadi tanpa harus menghitung satu-satu, adik-adik bisa kalau mendapat soal seperti ini, lihat polanya dulu, baru kita tutup dengan penghitungan akumulasi jumlah. Di sini namanya pola berkurang satu angka atau min 1 dikali 50 kali dia mengurangi ya. Dari angka 1 sampai 100 ada 50 kali mengurangi angka yang lebih besar di atasnya, jadi min 1 dikali 50. Nah, di sini kita lihat polanya tadi sudah terdapat ya. Nah, apa pesan moral dari soal ini? Kita ingat adik-adik semua kita manusia punya yang namanya kelemahan. Kelemahan itu bisa kita katakan minus 1. Minimal kita ada kelemahan minus 1. Kita punya kelemahan semuanya. Nah, setiap kali kita melakukan kesalahan dan kelemahan, bahkan termasuk juga dosa. Setiap kita menambah dosa-dosa dan kelemahan kita, hidup kita penuh dengan kelemahan. Hidup kita penuh dengan kesalahan, hidup kita penuh dengan kegagalan. Dan untuk mengatasi itu dibutuhkan angka yang jauh melebihi dari jumlah kekurangan dan kesalahan kita. Contohnya tadi, min 50 adalah angka akumulasi kelemahan
dari 1 sampai 100. Ditambah dengan positif 101, sehingga min 50 tambah 101 hasilnya positif 51. Mungkin di antara kita, adik-adik semua, teman-teman semua, ada yang sudah merasa, saya sudah berkali-kali melakukan kesalahan, kelemahan setiap hari. Apa jalan keluarnya? Supaya hidup saya tidak dipenuhi dengan kegagalan lagi. Maka dibutuhkan namanya angka positif yang jauh mengatasi kelemahan itu. Dan yang bisa melakukan angka positif itu adalah kasih ilahi, pengampunan dari Tuhan. Mungkin kita sudah terlanjur banyak kesalahan dan kelemahan setiap hari, minimal min satu dosa kita. Mari ambil keputusan untuk menerima yang positif, yang terbaik dari Tuhan berupa kasih-Nya, pengampunannya. Kita perlu ada keputusan untuk bertobat. Kita tidak sanggup melepaskan diri dari dosa, kesalahan kita tanpa pengampunan dari Tuhan. Kebaikan dan amal kita tidak sanggup menutupi dosa kita. Hanya kasih dan pengampunan Tuhan yang sanggup mengampuninya. Karena Tuhan bukan tidak kurang kaya, bisa ditutupi dengan amal dan kebaikan kita. Sumbangan yang bisa kita berikan kepada orang yang berkekurangan tidak bisa menggantikan dosa. Marilah kita mengambil keputusan untuk menerima pengampunan dari Tuhan, kasih-Nya yang mengampuni kita, baru kita bisa bertobat. Baru kita mengalami jamahannya. Kita akan bangkit menjadi manusia positif yang dilepaskan dari kegagalan dan dosa dan kelemahan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menanggung kelemahan kita. Dan Dia mau kita mengalami jamahan kasih-Nya. Tinggal kita mengambil keputusan. Itu adalah pesan moral yang diambil dari soal ini. Jadi dibutuhkan kekuatan yang jauh melebihi permasalahan kita, yaitu kasih Tuhan, kasih ilahi, pengampunannya. Terima kasih atas perhatian adik-adik, semoga semakin semangat.